Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak, Ibu dosen, dan rekan-rekan mahasiswa, serta penonton yang telah menyaksikan video ini. Nama saya Ilman Syarif Masri, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Angkatan 2016 Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul Kemitraan Wildlife Conservation Society dengan World Wildlife Fund dalam penanganan perdagangan satwa liar ilegal di Tanzania. Latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh perdagangan satwa liar ilegal yang menyebabkan perburuan ilegal, yang mana mengakibatkan penurunan populasi hewan liar di Tanzania. Bisa dilihat pada grafik ini, banyak hewan yang mengalami penurunan populasi, seperti gajah Afrika yang berwarna ungu. Populasi menurun paling tinggi ialah pada tahun 2012. Kemitraan ini bertujuan untuk menghentikan perdagangan satwa liar ilegal yang terjadi di Tanzania, terutama pada gajah Afrika. Kemitraan ini dibangun oleh Wildlife Conservation Society dan World Wildlife Fund. Hal menarik dari penelitian ini ialah Tanzania sebagai pemilik sumber satwa liar tidak mampu dalam mengelola satwa liarnya sendiri, sehingga menyerahkan kepada komunitas lokal dan NGO. Dan kemitraan WWF dan WCS merupakan kemitraan dengan subjek yang sama namun memiliki metode yang berbeda, sehingga menimbulkan pertanyaan penelitian. Bagaimana kemitraan WCS dan WWF dalam mengatasi perdagangan satwa liar ilegal di Tanzania? Pertanyaan ini akan dijawab dengan dua kerangka konsep, yaitu environmentalisme dan intersectoral partnership. Environmentalisme ialah pandangan yang berfokus pada ekosentris yang ingin mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang bisa disebut dengan environmental crime. Intersectoral partnership ialah kerjasama yang melibatkan dua atau lebih lapisan masyarakat untuk menyelesaikan satu permasalahan, di mana terdapat dua sub pandangan dalam konsep ini, pandangan aktor dan juga pandangan institusi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian, pendekatan kualitatif, dan jenis pendekatan deskriptif. Unit analisis kemitraan WWF dan WCS, unit eksplorasi perdagangan satwa liar ilegal, dan level analisis sistem internasional. Batasan waktu penelitian ialah dari tahun 2013 dan sampai 2016. Pada bab 2, saya akan menjelaskan mengenai akar permasalahan perdagangan satwa liar ilegal di Tanzania. Kondisi satwa liar Tanzania memiliki tingkat biodiversitas tertinggi di Afrika. Terdapat 1077 spesies yang termasuk dalam hewan langka International United Conservation Network. Hewan-hewan ini memiliki nilai ekonomi yang penting. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan konservasi. Kebijakan konservasi Tanzania dimulai dibentuk pada masa kolonial. Kebijakan ini menegaskan bahwasanya tidak boleh ada perburuan liar kecuali dengan izin Wildlife Division. Setelah Tanzania mendapatkan kemerdekaannya, kebijakan satwa liar berkembang menjadi Wildlife Conservation Act pada tahun 1974, yang mana pada saat itu Tanzania memiliki ideologi komunis dan memprioritaskan satwa liar untuk mendorong perekonomian negara. Pada tahun 1990, satwa liar berhasil meraih keuntungan sebesar 60 juta US dollar untuk Tanzania. Pada tahun 1998, kebijakan Wildlife Tanzania berubah menjadi Wildlife Policy Tanzania yang bertujuan untuk membentuk Wildlife Management Area. Wildlife Management Area ialah menetapkan sepertiga wilayah Tanzania sebagai kawasan konservasi dan mengalihkan pengelolaan satwa liar kepada komunitas lokal atau Community-Based Organization. Komunitas lokal bisa memanfaatkan isi dari WMA tersebut ketika telah mendapatkan Authorized Association atau AA. Setelah implementasi kebijakan konservasi, masih terjadi perdagangan satwa liar ilegal di Tanzania. Kebijakan konservasi Tanzania sendiri memiliki kelemahan, yakni membuat banyaknya WMA berdiri tanpa ada izin AA dari Wildlife Division, sehingga memungkinkan peluang untuk perburuan ilegal terjadi. Akhirnya, tingkat perburuan meningkat pada kawasan habitat gajah Afrika dan game reserve. Hasil perburuan tersebut kemudian diperjualbelikan di pasar internasional seperti China. Pada bab 3, saya akan menjelaskan kemitraan WCS dan WWF dalam mengatasi perdagangan satwa liar ilegal di Tanzania. WCS merupakan organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam konservasi hewan liar. WCS bertujuan untuk menjaga 16 kawasan prioritas untuk keanekaragaman hayati. Dalam mewujudkan tujuannya tersebut, WCS bergerak dalam 3 pilar konservasi: Discover, Protect, dan Inspire. Discover ialah WCS menemukan hewan-hewan yang terancam punah atau hewan-hewan yang belum pernah terdata sebelumnya. Protect ialah WCS berusaha melindungi hewan-hewan terancam punah tersebut dengan membentuk habitatnya sendiri di dalam kawasan lindungan. Inspire ialah WCS berusaha meningkatkan kepedulian masyarakat dengan pertemukan langsung masyarakat dengan hewan liar tersebut, seperti dalam kebun binatang ataupun wisata safari. WWF merupakan organisasi konservasi global, di mana WWF didirikan sebagai respon tindakan pencegahan atas perusakan lingkungan secara besar-besaran. WWF memiliki tujuan utama untuk mengurangi degradasi lingkungan sehingga manusia dapat hidup harmonis berdampingan dengan alam. WWF sendiri memiliki kinerja
berdasarkan strategi-strategi yang telah dikolaborasikan bersama struktur sosial masyarakat, seperti pemerintah, bisnis, swasta, dan masyarakat itu sendiri. Bentuk kolaborasi antara WWF dan WCS ini ialah Partnership to Save Africa's Elephant. Kemitraan ini dibangun berdasarkan komitmen pada bulan Juli pada tahun 2013. Durasi kemitraan ini ialah selama 3 tahun, pada tahun 2013 sampai 2016. Komitmen ini didirikan berdasarkan 3 standarisasi, yakni Stop Killing, Stop Trafficking, dan Stop Demand. Stop Killing ialah berhenti memburu, Stop Trafficking berhenti memperdagangkan, Stop Demand adalah menghentikan permintaan di negara konsumen. Kolaborasi ini merupakan bentuk kolaborasi lingkungan, yakni tujuan untuk keberlangsungan satwa liar dan berusaha untuk menghilangkan atau menggabungkan kepentingan-kepentingan aktor konservasi sehingga tidak ada kompetensi kepentingan di dalam kolaborasi lingkungan. Pada bab 4, saya akan menjelaskan mengenai kemitraan intersektoral WCS dan WWF dalam menangani perdagangan satwa liar ilegal di Tanzania. Pandangan aktor terdiri dari keuntungan, risiko, dan faktor keberhasilan. Keuntungan. Dalam menjalin kemitraan, aktor akan dipengaruhi dalam pengambilan keuntungan. Di antaranya yaitu akses finansial. Dalam akses finansial, kemitraan Partnership to Save Africa's Elephant menghasilkan pendanaan untuk menjalankan program-program kerjanya. Seperti aksi Global Clinton Initiative yang mengumpulkan dana sebesar 80 juta US dollar untuk konservasi. Keuntungan kedua, transfer pengetahuan dan pengalaman. NGO dapat memiliki pengalaman baru dalam kemitraan karena berbagi pandangan dan pengetahuan dengan mitranya sendiri. Seperti WCF dan WWF dapat melakukan berbagi pengetahuan terkait metode konservasi. Seperti WCF sudah mulai melakukan kampanye. Ketiga, kreativitas dan solusi yang inovatif. Solusi yang didapatkan mungkin bukanlah solusi yang terbaru, namun solusi ini adalah solusi yang didapatkan dari kesepakatan bersama, seperti kampanye online yang diadakan pada negara konsumen melalui website Sinawibu sekelas dengan Twitter, dan pada penggunaan patrol gajah Afrika, patroli menggunakan teknologi smart, spatial monitoring dan reporting reports tool untuk menjaga hewan-hewan satwa liar agar tidak ada yang hilang. Selanjutnya, keuntungan ekomarketing merupakan motivasi di perusahaan-perusahaan untuk menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial. Dalam kemitraan ini, tidak ada mitra perusahaan yang terlibat, sehingga tidak ada keuntungan ekomarketing yang akan didapatkan. Keuntungan selanjutnya ialah meningkatkan legitimasi dan kredibilitas. Legitimasi merupakan dukungan, dan kredibilitas merupakan kemampuan. Legitimasi yang didapatkan bisa berasal dari negara-negara yang telah ikut terlibat dalam kemitraan ini, melihat kinerja kemitraan WWF dan WCS sehingga dapat meningkatkan legitimasi akan WCF dan WWF. Dan kemampuan dari WCS dan WWF akan meningkat dengan adanya mitra koalisi dengan 160 institusi. Risiko. Berdasarkan buku Partnership and LLC, karya Ricketts and Tunnell, kemitraan didasarkan kepada batas risiko yang diambil. Risiko kemitraan intersektoral terdiri dari ketidakjelasan tanggung jawab. Ketidakjelasan tanggung jawab terjadi karena tumpang tindihnya tanggung jawab dikarenakan subjek atau nilai yang sama, yakni konservasi, sehingga tumpang tindih dalam pekerjaan masing-masing. Namun, hal ini kecil kemunculannya dikarenakan WCF memiliki metode konservasi yang berbeda dengan WWF, di mana WCS bekerja di luar struktur dan WWF bekerja di dalam struktur. Perbedaan budaya. Perbedaan budaya menurut Binker terbentuk oleh kepemimpinan, staf, sistem insentif, simbol, sejarah, upacara. Hal ini juga kecil kemunculannya dikarenakan WWF dan WCS memiliki budaya yang sama, yakni kepemimpinan yang dipimpin oleh seorang chair dan dibantu oleh vice chair, treasurer, dan sekretari. Dalam simbol sendiri, WWF dan WCF memiliki kata wildlife dalam nama organisasi. Dalam sistem insentif, WWF dan WCS sama-sama menggunakan sistem donasi ataupun bantuan dari donatur. Kehilangan legitimasi. Menurut Binkerhoff, kemitraan legitimasi didasarkan kepada aktivitas yang negatif, mitra yang tidak sesuai dengan bidangnya, dan musuh alami organisasi. Hal ini juga kecil kemunculannya dikarenakan mitra yang merupakan organisasi konservasi yang sesuai dengan bidangnya dan bukan musuh alami organisasi. Dan kemitraan mendapatkan dukungan dari pemerintah, serta tidak ada konflik dengan masyarakat. Pendapatan yang tidak aman. Dalam pendanaan sebuah organisasi non-pemerintah, menggunakan pendapatan dari social enterprise atau pelayanan masyarakat. Dalam kemitraan ini, kecil kemungkinan pendapatan yang tidak aman, dikarenakan kemitraan mengumpulkan pendanaan melalui Clinton Foundation. Dan berdasarkan data
jumlah pendapatan WCS dan WWF itu selalu meningkat dari tahun ke tahun. Bisa dilihat pada gambar 1. Faktor keberhasilan, subjek kemitraan. Subjek kemitraan ialah konservasi hewan liar, di mana konservasi hewan liar memiliki nilai moral tersendiri dalam dunia internasional. Sehingga subjek ini dapat menentukan tujuan dari kemitraan dan juga tujuan dari pengajuan dana. Kejelasan tujuan. Dalam kejelasan tujuan, ada indikator yang harus dipenuhi untuk kejelasan tujuan. Pertama, itu konsisten dalam identifikasi tujuan dan misi kemitraan. Hal ini bisa diidentifikasi yaitu berdasarkan kasus pembunuhan masif gajah Afrika pada tahun 2012. Pertemuan reguler untuk melihat kembali dan memperbaiki dan menilai proses dalam pertemuan identifikasi tujuan. Pertemuan reguler ini diadakan pada 3 kali dalam tahun 2013 yang bertujuan untuk mengidentifikasi tujuan itu tadi, yakni pada bulan Juli, pada bulan September, dan pada bulan November 2013. Berbagi pandangan untuk kemitraan. Berbagi pandangan untuk kemitraan bisa dilakukan dalam berbagi visi misi dari organisasi yang bermitra. Namun, kejelasan tujuan di sini tidak ada indikator untuk menyetujui keuntungan dalam tujuan kemitraan karena tidak ada keuntungan yang akan diraih. Partner yang sesuai. Mitra yang bekerja sama memiliki visi yang sama dalam menjalankan organisasi dan juga dapat ditentukan melalui kunci pemegang kepentingan. Yakni dalam kemitraan ini, kunci pemegang kepentingan ialah NGO dan filantropi. NGO memiliki kepentingan untuk melayani masyarakat dan mewujudkan nilai-nilai NGO-nya, dan filantropi bertujuan untuk efektivitas ekonomi, namun juga ingin memiliki dampak dalam sosial dan membutuhkan mitra yang kompeten dalam bidang sosial, yakni NGO. Komunikasi yang terbuka. Indikator komunikasi, yakni kualitas komunikasi, berbagi informasi, dan partisipasi. Kualitas komunikasi dapat dilihat dalam kunci penyampaian informasinya, yakni ketepatan, waktu, dan kredibilitasnya. Hal ini bisa dibuktikan melalui publikasi website resmi mereka dengan kesamaan informasi oleh masing-masing mitra. Berbagi informasi. Sejauh mana informasi yang dibagikan merupakan hal yang terpenting dalam berbagi informasi. Seperti profil mitra pada website resmi dan juga berbagi informasi dapat dilakukan pada saat pertemuan. Partisipasi. Partisipasi dapat dilakukan pada saat pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dilakukan ketika pertemuan reguler. Kepercayaan. Kepercayaan bersifat sukarela. Kemitraan didasarkan pada kontrak, peraturan, dan prosedur operasi. Dalam kemitraan ini, WCF dan WWF ialah partner organisasi yang berulang kali dalam melaksanakan setiap programnya. Sehingga dalam kemitraan ini dapat bergabung dalam satu kemitraan dengan joint commitment. Fasilitas dan membangun kemitraan. Fasilitas yang dimaksud ialah dukungan dari media dan juga dari politisi. Dalam kemitraan ini, kampanye online mendapatkan dukungan dari media seperti Sinawibu dan National Geographic. Dalam kemitraan ini juga mendapatkan dukungan dari seorang politisi, yakni Hillary Clinton, yang merupakan sekretaris negara Amerika Serikat pada masa kemitraan. Dengan memiliki 4 dari 5 keuntungan dan sedikit risiko yang muncul, serta kemitraan ini memenuhi faktor keberhasilan kemitraan intersektoral, maka aktor lebih memilih untuk menjalin kemitraan. Pandangan institusi. Agenda setting. Aktor internasional membawa isu baru dalam agenda internasional. Isu yang dibawa ialah isu perdagangan satwa liar ilegal pada salah satu satwa liar yang endemik di Tanzania. Isu ini diwacanakan oleh aktor-aktor kemitraan pada bulan Juli tahun 2013. Standar setting. Standar setting memiliki peran yang penting dalam kemitraan dengan membangun panduan kebijakan atau instrumen hukum yang bersifat tidak mengikat. Kemitraan antara WCS dan WWF merupakan kemitraan yang dimulai dengan joint commitment, tidak memiliki perjanjian khusus atau perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, namun memiliki standarisasi dalam menjalankan program kerja, yakni Stop Killing, Stop Trafficking, dan Stop Demand. Generating and Disseminating Knowledge. Sebuah kerjasama dapat menjadi sebuah media pertukaran informasi dan penyebaran pengetahuan. Kemitraan sebagai wadah informasi memberikan kegiatan-kegiatan yang menyebarkan dan mewariskan pengetahuan serta informasi dari generasi ke generasi. Melalui kampanye 96 Gajah, menjelaskan 96 gajah terbunuh setiap harinya di habitatnya sendiri. Bolstering Institution. Bolstering Institution ialah memfasilitasi pembangunan lembaga dan meningkatkan efektivitas memperluas basis konstituen. Hal ini dapat dicapai dengan bantuan dukungan dari politisi dan juga bantuan keuangan. Bolstering Institution di kemitraan ini tidak tercapai karena hanya dalam bentuk program dan di bawah Clinton Foundation. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, penelitian ini dilatar belakangi oleh tingkat perburuan gajah Afrika yang tertinggi pada tahun 2012. Kemitraan ini bentuk kolaborasi lingkungan yang bertujuan untuk menghentikan perdagangan satwa liar ilegal di Tanzania
Membangun komunikasi untuk kemitraan dan penyebaran informasi melalui media untuk meningkatkan kepedulian masyarakat merupakan faktor indikator terpenting untuk mewujudkan kemitraan intersektoral ini. Saran untuk penyusunan penelitian selanjutnya, peneliti haruslah memahami bagaimana kemitraan meningkatkan kepedulian masyarakat dan diharapkan kepada pemerintah untuk mendukung usaha konservasi di negaranya sendiri. Saran untuk penelitian selanjutnya ini bisa menjadi inspirasi bagi mahasiswa hubungan internasional untuk meneliti kemitraan-kemitraan yang berhubungan dengan banyak mitra. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.